Shalom teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda. Puji Tuhan atas anugerahnya kita boleh bertemu kembali dalam virtual fellowship pada kali ini. Kita boleh sama-sama fokus dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kali ini. Dan kita boleh sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih kami boleh rasakan. Kami boleh beribadah, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau tetap menyertai dan memimpin ibadah pada virtual fellowship pada kali ini Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan terutama." Tujuan hidup kita adalah untuk mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian bahasa cinta.
Hey Ciko, Iya Mbak, gimana? apa kabar kamu? Aku baik, Mbak gimana? Aku sih baik-baik aja. Kemarin liburan kemana ya? Ya ke tempat sepupuku aja, kalau kamu? Nah aku di rumah ya. Ya aku meh kemana-mana ki bingung Mbak. Meh kemana-mana yo. Piye yo? Emang kamu nggak bosen di rumah? Yo bosen sih Mbak, tapi yo. Permisi, Mbak. Ya, Ini saya mau cari nih, namanya Pak Andi, alamatnya di Kampung Karangduet. Ini kalian kan warga Karangduet Iya. nih. Iya. Kalian tahu nggak ini alamatnya di mana? Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi siapa ya? Nggak pernah denger sih aku. Iya, siapa ya? Ini kan tulisannya Karangduet nih, kalian kan warga Karangduet. Jadi Iya. kalian tahu Gimana? nih. Oh, dari gimana ya Mbak? Coba diingat-ingat dulu. Mungkin Andi. tetangga Di kalian atau Karangduet tuh nggak ada siapa? namanya Pak Andi. Gimana ya? Aduh, gimana ya, ini penting ya, masa kalian nggak Pak masa Andi. Iya nggak? Pak Andi siapa ya? Pak Andi nggak ada. Nggak ada Mbak. di sini. Tahu saya nggak ada. Aduh, ya udah deh, nanti saya tak cari sendiri dulu ya, Oh, Mbak. iya. Makasih ya, Mbak ya. Ya, hati-hati Mbak. Pak Andi. Siapa Pak Andi siapa ya? Kayaknya di sini nggak ada yang namanya Pak Andi tuh. Ya udahlah. Udah lupakan aja lah. Kemarin gimana ya Mbak liburanmu ya? Ya asik sih, Hmm, seru gitu. aku tuh kemarin pergi ke pantai Mbak di Jogja. Tapi katanya kan ya lagi liburan ya macet tuh Mbak. Iya sih kalau Ya, Jogja. situ. Mbak, gimana? Ketemu. Udah ketemu, ternyata Pak Andi itu rumahnya di sana aja, Situ. deket. Itu kan bukannya tetangga kita. Iya, Pak Santoso. Iya, namanya tuh Andi Santoso. Alah. Di sini kan soalnya terkenalnya Pak Santoso itu. Walah, saya baru tahu kalau di sini ternyata namanya tuh Pak Santoso gitu. Wah. Gitu. Kalian itu katanya tetangganya, tapi kalau Iya. tahu tuh gimana? Ini nggak tahu saya. Ya udah deh, saya tak pulang dulu ya. Iya. Hati. Nah, Pak Santoso itu kok mah. nggak tahu tuh Mbak depan kamu rumah. sih. Yuk saya kesana. Udah yuk. Jalan yuk. Halo, biasanya kita seperti yang dialami oleh teman-teman kita tadi, sebagai tetangga kadang kita tidak mengenal dengan betul nama atau alamat persisnya tetangga kita. Dan hari ini kita berjumpa lagi dalam virtual fellowship, dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh ada di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Sebentar dalam acara virtual fellowship ini kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman semua, sekali lagi saya menyapa teman-teman muda, remaja pemuda yang ada di GKMI Salatiga. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bertetangga dan bahkan kita bisa peduli dan menjadi berkat dengan tetangga kita. Ayat yang mendasari perenungan kita pada saat ini adalah Amsal pasal 27 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan teks di bagian yang penting yang menjadi perenungan kita, yaitu lebih baik tetangga dekat daripada saudara yang jauh. Mengapa dikatakan lebih baik tetangga dekat daripada saudara yang jauh? Mari kita cek. Kita hidup itu selalu punya tetangga ya, yaitu orang-orang atau masyarakat yang tinggal di sekitar kita, kanan kiri kita, bahkan mungkin satu RT, bahkan mungkin satu kampung, kita punya tetangga yang beraneka ragam. Dan kita bersyukur bahwa dengan adanya tetangga di kanan kiri kita yang tinggal bersama dengan kita, karena kenapa kita syukuri, karena kalau kita ada apa-apa, misalnya ada peristiwa kedukaan atau ada yang sakit, pastinya orang yang pertama yang bisa segera menolong kita, membantu kita adalah para tetangga kita, karena mereka memang yang ada dekat dengan kita. Ya, memang kita punya saudara, tapi kalau misalnya saudara kita tempatnya yang jauh, apalagi di luar kota, apalagi di luar daerah kita, mungkin mereka bisa menolong, tapi membutuhkan waktu, tidak secepat dengan tetangga kita. Oleh karena itulah, mengapa dikatakan tetangga itu menjadi penting dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi, kalau ada peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetangga menjadi orang-orang yang penting di
bisa menolong kita. Kemudian yang kedua adalah ternyata sejak kecil lingkungan kita, tetangga kita itu ikut membentuk kita. Jadi tidak hanya keluarga, tetapi lingkungan kita bertetangga itu juga punya peran penting dalam pembentukan karakter kita, lalu sikap kita. Kalau lingkungan masyarakat kita baik, saya yakin bahwa ketika kita bergaul dengan mereka, kita pun juga akan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu lingkungan itu juga mempengaruhi. Demikian juga ketika kita hadir di masyarakat, ya, dengan tetangga kita juga mempengaruhi mereka. Jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itulah paling tidak 2 alasan penting mengapa tetangga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu apa peran kita sebagai tetangga bagi orang lain? Kalau melihat dari tema kita, maka ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi tetangga yang peduli. Ya, yang kedua, bagaimana kita menjadi tetangga yang bisa memberkati. Yang pertama, peduli. Dimulai dari mengenal tetangga. Mungkin tidak harus yang jauh-jauh dulu, yang paling dekat kanan kiri kita. Paling tidak kita tahu namanya, ya, nama lengkapnya, lalu kemudian keluarganya siapa saja, lalu kemudian pasti kita tahu juga kebiasaan sehari-harinya, sehingga ketika ada apa-apa kita bisa membantu. Kemudian yang kedua adalah menjadi berkat bagi tetangga kita. Ya, sebagai kaum muda kadang kita disibukkan dengan sekolah atau kuliah atau bekerja, pulang langsung istirahat, ya. Kadang tidak tahu apa yang terjadi di kanan kiri kita. Oleh karena itu untuk menjadi berkat, ya kita memang sibuk sekolah, kuliah, bekerja, tapi jangan lupa bahwa kita juga perlu menjadi berkat, ya, di tengah-tengah lingkungan kita. Oleh karena itu kalau ada waktu luang, ya mestinya ketika liburan sekolah atau pas tidak ada kegiatan, belajarlah bersosialisasi dengan tetangga. Atau kalau ada di kampung, ada kegiatan kerja bakti, bergabung dengan mereka. Dan kalau ada tetangga yang membutuhkan pertolongan, ada yang misalnya kedukaan, kalian bisa bersama orang tua, ya, ikut memberikan dukungan. Dan mau tidak mau ketika kita mau menjadi berkat bagi mereka tetangga kita, maka kita bisa memberikan kontribusi yang positif bagi tetangga kita. Jadi saling memberi pengaruh yang positif. Oleh karena itu kita coba, ya, kita cek, ya. Saya akan panggil tadi siapa, Lestari sama Jeko. Mari ke sini Lestari sama Jeko. Oke. Ya, Jeko dan Lestari, kalian punya tetangga kan? Iya. Ya, oke. Sekarang coba sebutkan 5 nama tetanggamu. 1. Pak Santoso tadi. 2. Ada ini Pak Tugi. 3. Terus Pak Budi. 4. Terus banyak. Apa ya? Buning. Oke, sudah 5. Sekarang Lestari. Ayo 5. Bu Wanti, Buning, terus mikirnya nama, ya. Gino, ya. terus Bu Rini, terus Deti. Bu Deti gitu, ya. Ya kadang kita hanya tahu nama panggilannya, ya, kecenderungannya. Jadi kalau ada yang tanya nama lengkapnya gitu, ya, bingung loh, nggak tahu. Tapi menarik, ini berarti perlu ini, ya, penting, ya, karena ternyata kita itu perlu tahu nama lengkap tetangga kita, khususnya tetangga yang deket-deket, supaya kan kadang tadi Pak Santoso, nama lengkapnya. Jadi karena kadang tetangga kita itu di luar sama di kampung itu namanya panggilannya beda. Tapi kalau sebagai tetangga yang baik pasti lebih baik kita tahu nama lengkapnya, gitu, ya, untuk menolong. Nah, kalau itu adalah sikap peduli kita. Ya, kalau sikap kepedulian itu dimulai dari mau mengenal, ya, dengan baik tetangga kita. Dan kalau kita kenal baik tetangga kita, maka otomatis kita bisa dengan mudah jadi berkat untuk mereka. Oke? Ya.
kita mau ya jadi berkat untuk tetangga kita ya, dan kita sadar kamu kan tidak bisa hidup sendiri toh, kami butuh tetangga toh, kalau ada apa-apa kan tetangga yang akan menolong kita, gitu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan hadirkan tetangga di tempat kami tinggal, dan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami semua. Berkati para tetangga kami dan berkati kami agar menjadi tetangga yang baik, yang peduli dan mau menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu, Tuhan memberkati. Oke, mari kita satu dalam doa untuk menaikkan syafaat kita, dan kita berdoa bersama. Saya pandu dari sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah pada hari ini melalui virtual fellowship, dan kami terus berdoa untuk teman-teman remaja pemuda dalam studi mereka. Tuhan berikan semangat dan sukacita sehingga mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik dan boleh menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami berdoa dan bersyukur untuk teman-teman yang sudah naik kelas atau lulus. Tuhan berkati sehingga mereka ke jenjang yang lebih tinggi boleh tetap bersemangat di dalam studi mereka. Berkati untuk teman-teman yang masih bergumul terkait dengan tempat studi, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka putuskan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan Komisi Pemuda Remaja yang selama ini dilakukan secara virtual. Tuhan berkati agar mereka tetap memiliki semangat dan kesehatian mengerjakannya bersama-sama, sehingga melalui persekutuan ini jalinan cinta kasih di antara satu dengan yang lain boleh tetap terjaga untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Teman-teman pemuda yang sudah bekerja, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati pekerjaan mereka, sehingga melaluinya mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami berdoa untuk
bangsa dan negara kami, khususnya di masa pandemi ini. Tak henti-hentinya kami memohonkan anugerah-Mu untuk para pemimpin bangsa kami, agar dapat memimpin bangsa kami dengan benar. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota Salatiga yang jumlah yang terkena positif corona semakin bertambah. Tuhan, tolonglah kota kami, agar setiap warga masyarakat boleh menyadari betapa bahayanya corona ini, sehingga boleh mematuhi setiap himbauan-himbauan. Berkati pemerintahan kota sehingga boleh mengambil kebijaksanaan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami juga ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang terus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena kita boleh mengikuti virtual fellowship kali ini. Kiranya melalui virtual fellowship kali ini kita boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi saksi Kristus. Kita boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, kita akan menutup virtual fellowship kali ini. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh sama-sama memuji dan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui ibadah virtual fellowship ini Tuhan, kami semakin bertumbuh, semakin teguh, semakin terus percaya atas rencana-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.